Semangat pagi! Selamat datang Bapak dan Ibu semuanya di webinar ketiga bersama PKM Konsultan. Bapak Ibu semuanya apa kabar? Baik, semoga sehat selalu ya. Perkenalkan saya Khairul, salah satu konsultan di PKM. Di hari yang berbahagia ini, saya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan sebagai moderator. Pada webinar kali ini kita akan membahas mengenai problem solving menggunakan metodologi PDCA dan 7QC Tools. Ya, Bapak Ibu semuanya, di era modern ini seringkali kita merasakan perubahan yang begitu cepat dan ini memicu terjadinya beberapa permasalahan, termasuk masalah-masalah yang terjadi di area kerja kita. Nah, kehadiran Bapak Ibu semuanya di sini sudah sangat tepat sekali karena kita akan membahas bersama mengenai apa itu masalah, bagaimana mengidentifikasi masalah, bagaimana cara menyelesaikan masalah, dan tentu bagaimana cara menggunakan metode PDCA dan 7QC Tools. Dan seluruh topik ini akan kita bahas bersama narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Tetapi sebelum saya perkenalkan narasumber kita, saya ingin menginformasikan perihal kenyamanan Bapak Ibu semuanya. Untuk Bapak dan Ibu yang menggunakan laptop atau komputer dan di layar Bapak Ibu masih muncul layar seperti ini, Bapak dan Ibu bisa mengarahkan kursor ke atas sehingga muncul tampilan seperti berikut. Nah, di sini Bapak dan Ibu bisa pilih view option, lalu Bapak dan Ibu unklik di side by side mode sehingga nantinya tampilannya bisa seperti berikut. Jauh lebih nyaman, bukan? Baik, sekarang langsung saja saya perkenalkan narasumber kita. Beliau adalah Bapak Miki Nurharyadi, atau lebih akrab disapa Bapak Miki, seorang lulusan salah satu perguruan tinggi terbaik di kota Surabaya. Sebelum kegiatan ini dimulai, saya sempat diskusi nih dengan beliau. Nah, Bapak Ibu, ada satu kalimat yang menarik dari beliau, yaitu problem solving sebenarnya berbicara mengenai pola pikir. Dan ini bisa diterapkan dimanapun. Beliau pertama kali menerapkannya di salah satu grup perusahaan farmasi terbesar di Asia Tenggara. Pada saat itu beliau yang notabene-nya adalah seorang lulusan jurusan farmasi diberikan tanggung jawab untuk handle program Total Productive Maintenance. Bisa Bapak Ibu bayangkan ya, biasanya program ini dihandle oleh seseorang yang memiliki background engineering ya, Bapak Ibu semuanya. Sedangkan beliau hanyalah seorang lulusan farmasi. Menurut beliau, salah satu kunci kesuksesannya adalah problem solving skills, Bapak Ibu sekalian. Bahkan saat ini, beliau aktif sebagai senior konsultan di PKM, juga menjabat sebagai expert di bidang total productive maintenance. Berbicara mengenai PKM Konsultan merupakan lembaga konsultansi dengan spesialisasi membangun budaya perbaikan berkesinambungan di perusahaan klien untuk mewujudkan peningkatan produktivitas dan kualitas melalui sumber daya manusia. Nah, setelah 33 tahun berdiri, PKM memiliki 3 bidang expertise, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. Ya, Bapak Ibu semuanya mungkin sudah tidak sabar ya ingin memulai webinar kali ini. Tetapi ada beberapa aturan yang perlu kita sepakati bersama agar kegiatan webinar ini bisa berjalan dengan efektif. Yang pertama, Bapak dan Ibu harus memiliki sikap ingin belajar. Tentu aturan ini sudah Bapak Ibu miliki ya, sehingga kita bisa berada di sini bersama-sama. Aturan yang kedua, suara Bapak dan Ibu akan saya nonaktifkan terlebih dahulu selama narasumber memaparkan materinya. Tetapi Bapak dan Ibu tidak usah khawatir. Jika Bapak dan Ibu memiliki pertanyaan, kita bisa lanjut ke aturan yang ketiga, yaitu Bapak dan Ibu bisa mengajukan pertanyaan melalui fitur Q&A yang ada di aplikasi Zoom ini. Nah, aturan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, silahkan Bapak dan Ibu cari posisi yang paling nyaman di sekitar Bapak dan Ibu, sehingga selama 1 jam ke depan, kita bisa fokus bersama-sama mendengarkan materi dari narasumber kita. Saya informasikan juga mengenai agenda kita hari ini, yaitu di sesi pertama, nanti narasumber akan memaparkan materinya selama kurang lebih 30 menit. Kemudian di sesi kedua akan ada sesi tanya dan jawab. Baik, langsung saja kita panggil narasumber kita. Halo Bapak Miki.
Mas Herul. Ya, Bapak Miki apa kabar? Ya, luar biasa, Mas Herul. Pastinya saya harus dalam kondisi yang terbaik untuk bisa sharing sesuatu yang positif kepada Bapak Ibu semua pendengar hari ini. Baik ya, Alhamdulillah. Senang sekali saya mendengarnya Pak Miki. Oh iya Pak Miki, saya mau memastikan saja, agenda hari ini kita ada 3 topik besar ya, kalau nggak salah. Iya, benar sekali Mas Herul dan Bapak Ibu semuanya. Jadi selama 30 menit ke depan, kita akan sharing bersama mengenai 3 topik utama kita hari ini. Yang pertama, Bapak Ibu, kita akan sharing bersama mengenai apa itu problem dan bagaimana mengidentifikasinya. Dan yang pasti, kita akan ambil salah satu metodologi untuk pemecahannya, yaitu metodologi PDCA. Dan yang terakhir, untuk bisa lebih mantap lagi dalam menyelesaikan masalah, kita akan belajar beberapa senjata yang dibekali untuk menyelesaikan problem dengan 7 Qc Tools. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu dan Mas Khairul. Wah, dari topiknya aja saya udah nggak sabar nih Pak Miki. Ingin segera mendengarkan materinya. Mungkin Pak Miki bisa mulai dari kenapa sebenarnya kita harus mempelajari problem solving. Oke, ya terima kasih Mas Herul atas waktunya dan Bapak Ibu semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas atensinya hari ini. Dan menarik sekali pertanyaannya, kenapa kita sharing mengenai problem solving? Dan Bapak Ibu, satu data yang saya ambil dari World Economic Forum, di mana pada tahun 2015, World Economic Forum pernah mengeluarkan sebuah data mengenai top 10 skills yang harus dimiliki oleh anggota organisasi agar organisasi nanti bisa bersaing dengan organisasi yang ada di luar sana. Nah, ternyata dari top 10 skills yang ada dan dikeluarkan pada tahun 2015, kita bisa melihat bersama-sama bahwa kompleks problem solving skills menjadi salah satu skill yang harus dimiliki oleh kita semuanya. Artinya, skills ini tidak hanya berlaku ketika bergabung di organisasi sebenarnya, tapi bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan yang menarik, di tahun yang sama, World Economic Forum juga mengeluarkan outlook atau perkiraan di tahun 2020 yang maksudnya adalah hari ini, ternyata ada juga kompleks problem solving skill yang menjadi bagian dari top 10 skills yang harus kita miliki hari ini. Nah, untuk saat ini, Bapak Ibu juga bisa mengakses datanya di internet, cukup banyak beredar. Di tahun 2020 pun, World Economic Forum sudah mengeluarkan outlook untuk tahun 2022 nanti. Dan kita bisa lihat bahwa di nomor 6, kompleks problem solving skills akan menjadi salah satu skill yang trending di tahun 2002 nanti, dan kompleks problem solving akan menjadi salah satu skill yang akan bertumbuh di tahun 2022. Artinya apa? Kalau kita melihat dari data yang dikeluarkan World Economic Forum dan di-share kepada global, kompleks problem solving sepertinya tidak bisa hilang sampai kapanpun kita berada di organisasi atau dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari sini saya coba ambil sebuah kutipan dari Albert Einstein, bahwa Albert Einstein mengatakan, the formulation of the problem is often more essential than its solution, which may be merely a matter of mathematical or experimental skill. Dari sini saja kita bisa membaca, ketika kita berbicara problem dalam konteks problem solving, akan lebih esensial ketika kita membedah formulasinya, atau apa yang menyebabkan masalah, dan apa yang dikatakan oleh masalah itu sendiri. Dan untuk itu, Bapak Ibu, karena salah satu ukuran pertama kita harus mengenal kata masalah, saya ingin melibatkan Bapak Ibu semua, dan saya butuh jawaban dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyebutkan satu kata yang terlintas di pikiran Bapak Ibu ketika mendengar kata masalah. Oke, di sini saya butuhkan satu kata, dan saya butuhkan Bapak Ibu untuk kita bisa berinteraksi melalui website menti.com. Dan Bapak Ibu, saya persilahkan untuk bisa mengakses ke menti.com dan silahkan dijawab. Ketika nanti diminta digit code, maka silahkan dimasukkan digit code 63, 68, dan 57. Untuk waktunya, saya berikan waktu Bapak Ibu untuk 2 menit bisa menjawab melalui menti.com. Silakan. Ya, baik Pak Miki. Kira-kira nih menurut Pak Miki, kalau berbicara mengenai masalah, biasanya yang muncul itu apa ya Pak Miki? Oke, banyak versi sebenarnya. Cuman saya lebih menarik ketika ingin bertanya ke Mas Hairul sebelum kita tunggu jawaban dari rekan-rekan semuanya. Nah, kalau Mas Hairul, apa yang terlintas di pikiran Mas Hairul ketika dengar kata masalah?
Kalau saat ini yang terlintas di pikiran saya, masalah itu berbicara tentang corona. Corona yang sedang trending hari ini ya. Betul, Ya, kenapa yang terlintas di pikiran Mas Hairul adalah corona? karena itu masalah yang sedang terjadi. Mhm. Yang sedang Berupa, terjadi dan ya, booming berupa ya. kejadian dan booming saat ini. Tapi Oke. kalau dilihat dari pendapat Bapak Ibu semuanya, ini cukup beragam ya Pak Miki ya. Kira-kira Mhm. menurut Pak Miki seperti apa? Oke, ini masih banyak partisipan yang masuk, sudah ada 63, 65 sekarang bergerak, dan ada satu kata menonjol yang paling banyak dijawab adalah solusi. Iya, banyak jawaban dari rekan-rekan di sini yang sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi punya point of view berbeda-beda. Ada yang berbicara teknik, kalau kita baca ada tulisan kecil RCA, ada yang berbicara dampak, cost, ada yang berbicara challenge, solusi, bahkan ada yang menyebutkan kasus per kasus, panik gitu ya. Nah, dari sini hal menarik ketika kita berbicara sebuah solusi, ternyata setiap orang punya persepsi yang berbeda-beda. Nah, dari kata-kata yang disampaikan oleh rekan-rekan, kembali lagi tidak ada yang salah karena kita ingin menggali pendapat, dan untuk itu terima kasih Bapak Ibu atas atensinya di sini. Nah, saya coba kembali kepada diskusi kita bahwa setelah kita terlintas kata masalah, berarti ada satu hal yang paling penting untuk kita bahas bersama, Mas Hairul. Kurang lebih seperti itu. Ya, berarti dari pendapat Bapak Ibu yang lain, kira-kira esensi dari problem solving itu apa Pak Miki? Nah, ketika kita membaca dari kumpulan kata-kata yang ada di Mentimeter tadi, ada esensi pertama yang kita harus jawab bersama. Dan lagi-lagi saya butuh keterlibatan Bapak Ibu pendengar semua untuk bisa menjawab pertanyaan dari saya, yaitu apa sebenarnya masalah. Kalau tadi satu kata, pertanyaan berikutnya, apa itu masalah? Nah, untuk itu saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk bisa menjawab melalui fitur Q&A yang ada di Zoom Bapak Ibu semuanya. Waktunya kami persilakan untuk 1 menit ke depan. Ya, mungkin untuk Bapak dan Ibu jika ingin menjawab bisa dimulai dengan nama dan asal perusahaannya ya Pak Miki. Betul, Mas Heru. Ya, sudah ada yang masuk, Mas Heru? Ya, sudah ada beberapa yang masuk Pak Miki. Ya, mungkin bisa kita langsung bacakan beberapa Iya. poin, nanti kita bisa baca 2-3 partisipan. Oke, ini masih terpisah nama dan jawabannya. Langsung saja ke jawabannya dari Ibu Lizky Devina Izati. Beliau berbicara bahwa masalah adalah apabila kenyataan tidak dapat bertemu dengan ekspektasi. Oke, menarik. Hal serupa juga dikatakan dengan Bapak Dedi Dwi Prayogo. Beliau berkata bahwa tidak bertemunya ekspektasi dengan realita. Oke, tidak bertemunya ekspektasi dan realita. Iya. Ya. Nah, kalau seperti itu, saya coba ambil dari 2 jawaban yang ada dulu, Bapak Ibu semuanya. Nah, ada satu kata penting yang kita dapatkan dari 2 jawaban berbeda. Yang pertama adalah ekspektasi. Nah, ini menarik memang ketika kita bicara sebuah masalah, ternyata hampir semua yang menjawab muncul, dan saya boleh simpulkan bahwa masalah itu terjadi karena ada sebuah perbedaan antara kondisi yang saat ini sedang kita lakukan dengan situasi yang diharapkan, atau kalau versi dari jawaban Bapak Ibu adalah ekspektasi. Nah, di sini ternyata untuk berbicara masalah, kita juga bisa melihat 2 sudut pandang dari kata ekspektasi. Yang pertama, ketika kita mempunyai sebuah standar kerja atau standar hasil yang sudah kita tetapkan, dan kondisi kita ternyata bisa saja di bawah standar, atau sesuatu yang sudah baik hari ini ternyata di-challenge untuk bisa lebih baik lagi. Nah, terjadinya perbedaan antara standar dengan challenge atau standar dengan below standar ini, disinilah muncul sebuah problem, dan ini yang mau tidak mau sama-sama harus kita pecahkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Dan kalau kita lihat tadi ada esensi pertama, yaitu mengenal dulu apa itu masalah. Esensi kedua adalah kita harus punya mindset masalah itu harus menjadi sebuah peluang kemajuan. Seperti Bapak Ibu sadari mungkin hari ini, ketika kita melakukan keliling kota, melihat banyak toko-toko minimarket yang ada, saya pribadi berkeyakinan bahwa tidak tiba-tiba toko-toko tersebut punya puluhan ribu cabang atau ribuan cabang.
pasti starting dari satu atau beberapa cabang dahulu. Nah, ketika hanya punya beberapa cabang, kemungkinan besar terjadi antrian yang panjang, ada customer yang tidak terlayani, maka dari itu muncullah banyak-banyak cabang baru di area-area yang lainnya. Nah, artinya apa? Ketika kita punya masalah, maka yang paling penting adalah masalah ini harus segera dicari pemecahannya, tidak dibiarkan berlarut-larut begitu saja. Ketika pemecahan ini sudah dilakukan dengan baik, maka akan muncullah sebuah perbaikan. Dan ketika perbaikan ini dilakukan secara terus-menerus, maka akan membawa sebuah kemajuan untuk organisasi ataupun anggota organisasinya. Nah, yang menarik, Robert Kiyosaki juga mengatakan bahwa inside of every problem lies an opportunity. Nah, artinya, mindset ini harus benar-benar kita tanamkan jika kita sebagai anggota organisasi atau sebagai individu ingin selalu terus maju ke depannya. Baik, jadi sebenarnya kalau kita berbicara mengenai masalah, ternyata ada peluang kemajuan ya, Pak Miki? Benar, itu mindset yang harus kita tanamkan bersama. Tetapi apakah ada dampak dari masalah itu sendiri, Pak Miki? Dampak, iya, ini yang menarik. Kenapa pada akhirnya esensi ini harus benar-benar kita tanamkan? Karena ketika masalah itu dibiarkan berlarut-larut, pasti akan ada dampak untuk organisasi ataupun untuk individu kita. Kemungkinan pertama adalah terjadinya sebuah keluhan atau kehilangan pelanggan. Dan ketika kita bicara bisnis, kehilangan pelanggan akan menjadi salah satu momok terbesar yang akan kita takuti bersama. Yang kedua, untuk internal bisnis kita. Ada kemungkinan terjadi sebuah pemborosan waktu kerja. Dan ketika waktu ini dihabiskan 2-3 kali lipat, maka akan ada resource atau sumber daya lain yang ikut terkuras di dalamnya. Kemungkinan ketiga adalah terjadinya kerja ulang atau rework. Nah, bahayanya ketika rework, kita sudah berproses 2-3 kali lipat, tetapi untuk hasil yang sebenarnya tidak bertambah, atau satu saja. Kemungkinan yang keempat, ketika masalah ini terkirim sampai ke tangan customer atau pelanggan, ada kemungkinan besar terjadinya penurunan image perusahaan. Dan ini ketika image perusahaan sudah mulai turun, membangkitkannya akan lebih luar biasa. Tetapi ada satu yang paling penting, yaitu bagaimana the biggest asset of our company is an employee. So, penurunan motivasi kerja sangat mungkin bisa terjadi ketika masalah ini muncul. Artinya apa? Ketika masalah ini muncul, mau tidak mau harus segera dipecahkan. Kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu semuanya. Wah, ternyata dampak dari masalah cukup besar ya, Pak Miki, jika tidak kita langsung perbaiki. Ya. Tetapi bagaimana jika seseorang merasa pekerjaannya itu flat saja begitu, Pak Miki, dan dia tidak merasakan ada masalah? Ya, ini satu hal yang menarik dan sering dipertanyakan oleh banyak orang. Saya coba ambil satu kutipan dari Pak Taichi Ohno, di mana Pak Taichi Ohno ini adalah salah satu former di Toyota, dan beliau yang mencetuskan adanya Toyota Production System yang Bapak Ibu sudah kenal sampai hari ini. Beliau mengatakan, having no problems is the biggest problem of all. So, kalau kita mungkin ambil bahasa mungkin agak kasar gitu ya, if you don't have the problem, maybe we are the problem. Jadi kalau kita tidak punya masalah, mungkin kita perlu mengevaluasi kita mungkin menjadi masalahnya. Karena ketika masalah tidak bisa diungkapkan, maka kembali lagi seperti cerita di atas, tidak akan pernah ada kemajuan untuk organisasi ataupun anggotanya. Nah, pada akhirnya ketika problem ini berhasil diungkapkan, tugas kita adalah bagaimana memecahkannya. Sebelum kita berbicara problem solving, mungkin ada baiknya kita coba lihat satu video yang terjadi di tahun 2010. Dan Bapak Ibu juga bisa mengakses video ini, ada di YouTube, cukup beredar banyak. Kita coba lihat bersama. 2010, the Pontiac division of General Motors received a very interesting complaint from one of its customers. The person explained to the customer executive that his car hated vanilla ice cream. Thinking that it was a prank call, the customer care executive shunned the call. But the customer was relentless and dropped multiple emails to the president of the Pontiac division. They finally decided to look into the issue of the customer. The customer explained that he had a habit of getting ice cream every night after dinner. Whenever he gets vanilla ice cream from the local store, the car just wouldn't start. But the car starts just fine when he gets any other flavor. Intrigued by this bizarre complaint, the company sent an engineer to the man's house to investigate the problem. Moving on, the engineer and the man
went to the store to get a chocolate ice cream. The car started just fine. The next day, they went to the store to get vanilla ice cream. Just as the customer explained, the car did not start. The engineer was shocked to see this truth. To be sure, the engineer returned for 3 more nights. The first night they got chocolate, the car started. The second night they got strawberry, the car started again. The third night they ordered vanilla, the car failed to start. The engineer, being a logical man, refused to believe this. Therefore, he arranged to continue his visits for as long as it took to solve the problem. And towards the end, he began to take notes. He jotted down all sorts of data: time of day, type of gas used, time to drive back and forth, etc. After a few trials, he got a clue. The man took less time to buy vanilla than any other flavor. And why is that? The answer was in the layout of the store. Vanilla, being the most popular flavor, was in a separate case at the front of the store for quick pickup. All the other flavors were kept in the back of the store at a different counter where it took considerably longer for it to be checked out. The engineer referred to the points he jotted down and finally found the problem. It was vapor lock. Vapor lock is a problem that occurs in gasoline engines due to the vaporization of the liquid fuel inside the fuel delivery system. This prevents further entry of fuel into the fuel lines and stops the engine. This problem normally occurs when the fuel lines are heated due to the heat from the engine. Because of this, the fuel in the fuel lines vaporizes. When the fuel vapor is drawn into the fuel pumps, it can change the pressure inside the pumps. This could completely drain the fuel in the float chamber, causing fuel starvation in the engine. Even a temporary disruption of the fuel supply into the float chamber is not ideal, as most carburetors are designed to run at a fixed level of fuel in the float board. Reducing the level could cause an imbalance in the air-fuel mixture delivered to the engine. Sometimes the vaporized fuel also starves the engine by stopping the fuel flow entirely. When the bubbles of vapor form, they stagnate in the fuel line and cut off the supply to the carburetor entirely. This stops the fuel flow to the engine completely, effectively stopping it. Well, that's it for the video, guys. Video yang menarik dan kita tidak ingin belajar bagaimana teknik pemecahan vapor lock-nya. Tapi kita bisa belajar dari video ini, Bapak Ibu, bagaimana ternyata apa yang Albert Einstein katakan bisa terrealisasi. Bahkan sebenarnya kalau kita lihat video ini terkesan konyol di awal, karena mobil bisa mogok ketika membeli vanilla ice cream. Nah, dari video ini kita bisa belajar bahwa teknik problem solving dilakukan. Dan ketika kita bicara problem solving, maka kita bicara sebuah proses untuk dapat memahami, mempelajari, serta mengatasi agar tidak terulang. Ada 4 hal yang saya highlight di sini. Pertama adalah paham, yang kedua mempelajari. Artinya, kita tidak serta-merta lompat kepada teknik solusinya. Bagaimana mendapatkan solusi, tapi kita cari apa yang menyebabkan masalah muncul, apa yang poin-poin apa yang menyumbang terjadinya masalah, dan kata kunci akhirnya problem solving agar tidak terulang kembali. Karena dengan problem solving ini, kita akan bisa belajar bersama memecahkan problem itu tidak sendirian. Seperti di video tadi, ketika kita punya satu problem, alangkah baiknya kita melibatkan beberapa orang yang paham tentang problem itu terjadinya seperti apa. Yang kedua, dengan problem solving kita juga bisa belajar kita menekan yang namanya debat kusir. Kenapa? Karena yang namanya problem solving diharapkan dilakukan di mana masalah itu muncul, bukan diselesaikan di dalam ruang meeting ataupun di belakang komputer. Dan yang terakhir, ketika problem solving dijalankan dengan baik, maka masalah yang terulang ini tidak kita harapkan muncul di kemudian hari. Nah, bagaimana kita mengetahui problem kita sudah selesai? Oke. Ada masalah bisa kita anggap selesai ketika yang pertama kita sudah dapatkan apa penyebab dari masalahnya. Kita tidak berbicara gejalanya, tapi yang menyebabkan gejala itulah harus kita dapatkan sampai habis. Yang kedua adalah dampak negatif dari masalah tadi sudah hilang. Contoh kalau kita berbicara komplain video tadi atau komplain mobil yang ada di video tadi, maka komplain itu harusnya tidak muncul, atau dampak-dampak email yang berkepanjangan itu masih muncul. Itu sudah hilang, maka bisa kita anggap selesai. Yang ketiga, hasil positif bisa dimanfaatkan oleh perusahaan untuk bisa selalu mengupgrade proses kerjanya menjadi lebih baik. Dan yang terakhir, apa yang sudah baik dikunci menjadi sebuah standar kerja yang baru.
Nah, ketika ini kita sudah bisa dapatkan, maka masalah sudah bisa dianggap solve atau selesai. Tapi yang paling penting adalah bagaimana melakukan problem solving-nya. Ternyata banyak sekali metodologi yang bisa kita gunakan. Sebelum kita berbicara metodologi, kita harus kenali bagaimana pola masalahnya. Ketika kita bicara sebuah masalah, kita lihat dari sudut pandang frekuensinya. Ketika masalah itu terjadi sehari-hari, dalam periode yang cepat mungkin, ataukah masalah itu berulang dalam periode waktu tertentu, ada jeda seminggu sekali, sebulan sekali, atau ada masalah yang sekali saja terjadi di organisasi kita, namun kerugiannya besar untuk perusahaan. Nah, dari kita memahami frekuensi, kita bergeser juga harus melihat pemahaman apakah solusinya sudah diketahui. Ketika masalah yang sifatnya sehari-hari, ada dua kemungkinan solusi di dalamnya. Pertama, solusi tersebut sudah diketahui, atau solusinya sebenarnya belum diketahui. Ketika kita sudah tahu frekuensi dan jenis sifat solusinya, maka kita akan bisa membedakan metodologinya. Untuk masalah yang sehari-hari dan solusinya sudah diketahui, maka tidak perlu gunakan metodologi yang berat-berat sekali atau sophisticated. Kita cukup kembalikan kepada standar kerja yang ada atau apa yang seharusnya kita lakukan. Dan ketika metode ini digunakan, maka segeralah untuk eksekusi, jangan ditunda-tunda lagi. Tetapi akan berbeda untuk masalah yang frekuensinya terjadi sehari-hari, namun solusinya tidak diketahui, maka Bapak Ibu harus cari akar penyebabnya menggunakan teknik analisa mengapa-mengapa ataupun menggunakan diagram sebab akibat. Nah, akan berbeda lagi untuk masalah yang berulang. Kalau masalah berulang, secara umum biasanya solusi pastinya tidak diketahui karena problem itu berulang. Nah, metodenya Bapak Ibu bisa gunakan, bisa PDCA, bisa DMIC, bisa Kepler-Tregu, atau 7MP, bergantung dari kultur yang ada di perusahaan Bapak Ibu dan bergantung dari sifat dari problem itu sendiri. Nah, sama juga untuk problem yang frekuensinya terjadi baru sekali namun kerugian ke organisasi besar, solusi bisa saja tidak diketahui. Dan kalau memang solusinya tidak diketahui, maka Bapak Ibu bisa menggunakan metode yang sama. Tinggal pilih PDCA kah, DMIC kah, Kepler-Tregu, atau 7MP. Tetapi kalau memang solusinya sudah diketahui, maka Bapak Ibu tinggal eksekusi proyeknya menggunakan teknik yang ada di project management. Nah, untuk itu banyak sekali metodologi yang ada, Bapak Ibu bisa pilih menggunakan kenyamanan Bapak Ibu dan apa yang Bapak Ibu anut gitu ya. Tetapi saya akan ambil satu metodologi yang paling banyak digunakan oleh perusahaan di Indonesia ataupun di dunia, yaitu menggunakan metodologi PDCA. Simple PDCA cuma kependekan dari plan, do, check, action. Di sana tidak berbicara do, plan, check, action. Ada kata plan menjadi pembuka, karena di tahapan itulah menjadi titik kritis dari problem solving. Dan yang menarik ketika kita bicara PDCA, PDCA ini bukan satu kegiatan sekali selesai, tetapi dia dikatakan sebagai siklus PDCA. Dan siklus ini merupakan siklus pemecahan masalah yang dipopulerkan oleh Profesor Edward Deming. Sehingga banyak di luar sana beredar bukan menggunakan nama PDCA cycle. Ada yang menyebut sebagai Deming cycle atau ada yang menyebut sebagai improvement cycle. Kenapa PDCA yang dipilih? Karena di dalam PDCA sendiri, dia alat bantu yang baik atau metodologi yang baik untuk bisa kita mengidentifikasi dan menganalisa masalah, tidak serta-merta lompat kepada solusinya. Ketika masalah sudah kita identifikasi dengan baik dan kita analisa dengan baik, maka kita bisa mengembangkan. Ingat, ada kata mengembangkan. Berarti bukan berbicara the one and only solution. Mengembangkan pemecahan masalah yang bisa dikerjakan. Tekniknya kita pikirkan berbagai macam alternatif. Dan dengan PDCA, maka menjamin masalah tidak terulang kembali seperti tujuan utama dari problem solving. Nah, dari tahapan atau siklus PDCA yang ada, maka di tahapan plan sendiri kita akan meluangkan waktu yang cukup banyak untuk melakukan pembuatan perencanaan, menganalisa segala permasalahan, dan lebih penting lagi, semua rencana itu tidak hanya sekedar di atas kertas, tetapi kita harus segera beranjak ke tahapan do. Apa yang sudah kita rencanakan, kita segera eksekusi di lapangan. Baru
ketika eksekusi kita jalankan dengan baik, kita akan bisa tahu apakah masalah tadi masih muncul atau tidak. Kita lakukan di tahapan cek atau periksa hasil. Dan ketika hasilnya memuaskan, maka kita akan bisa melakukan sebuah proses standarisasi atau tindak lanjut untuk mencegah masalah tersebut berulang. Nah, dari poin ini, kita ternyata juga bisa mengambil satu sisi bahwa PDCA kayaknya tidak bisa langsung segera dieksekusi. Oke, karena yang paling penting adalah Bapak Ibu harus bisa peka dan menjalankan dengan baik siklus SDCA terlebih dahulu. Apa maksudnya SDCA? SDCA adalah Bapak Ibu melakukan sebuah rutinitas yang ada di tempat kerja, sekaligus juga mengamati surrounding, lingkungan yang ada, ataupun proses kerja yang ada ini masih bagus, on the right track, atau tidak. Ketika terjadi penyimpangan dari sebuah proses rutinitas atau standar yang ada, maka Bapak Ibu baru bisa melakukan yang namanya PDCA untuk membuat sesuatu yang bermasalah tadi menjadi tidak masalah. Ketika PDCA ini digulirkan dengan baik dan hasilnya positif, dari yang standardized menjadi sebuah activity yang bagus, maka kita akan mengunci dia menjadi sebuah standar kerja yang baru, yaitu standardized do check action yang baru. Menjadi rutinitas baru, dan sampai nantinya ada masalah yang muncul, kita gulirkan lagi siklus PDCA sampai seterusnya, SDCA, PDCA, SDCA, dan sampai pada akhirnya membawa kita dan organisasi kita kepada sebuah kemajuan. Nah, dari sini, teknik PDCA yang paling umum digunakan adalah menggunakan 8 langkah. Bapak Ibu nggak usah khawatir, ketika nanti membaca literatur atau melakukan benchmarking ke perusahaan lain, saya menggunakan 6 langkah, 7 langkah, 9 langkah, atau 8 langkah, tidak usah terlalu diperdebatkan, karena secara esensi sebenarnya sama. Saya akan ambil yang paling umum, yaitu menggunakan pendekatan 8 langkah. Dari 8 langkah, kita bisa lihat dalam pie yang ada bahwa plan sendiri memakan 50% dari total langkah yang ada. Artinya, cukup perlu perhatian dalam langkah plan ini. Karena di langkah plan, kita akan melewati langkah pertama, kita harus tahu apa masalah yang kita pecahkan. Ketika kita tahu masalah apa yang mau kita pecahkan, disitulah langkah identifikasi masalah kita lakukan. Setelah itu, setelah kita mendapatkan apa masalah yang mau dipecahkan, kita harus tahu seberapa besar masalah yang kita punya saat ini. Kapan saja masalah kita ini terjadi, kita lakukan semuanya di langkah yang kedua, atau analisa data. Ketika sudah mendapatkan datanya, maka tugas kita adalah apa saja penyebab yang menyumbang terjadinya masalah kita. Disitulah langkah analisa sebab atau langkah ketiga muncul untuk menggali segala macam akar-akar penyebab dari masalah yang kita dapatkan. Ketika akar masalah tadi sudah kita dapatkan, maka tugas berikutnya adalah kita merumuskan apa yang harus kita lakukan agar akar-akar tadi bisa selesai. Nah, langkah plan, langkah kritis, atau tahapan plan adalah tahapan kritis. Tapi tahapan yang lebih penting lagi adalah tahapan do. Karena di langkah do ini ada satu langkah, yaitu penanggulangan. Mengeksekusi semua perencanaan yang sudah kita lakukan di dalam tahapan plan. Ketika penanggulangan tadi sudah baik, maka kita akan bisa evaluasi hasilnya, dan ketika hasil ini menjadi positif, maka kita bisa kunci dia di tahapan act, dan kita akan putar lagi siklusnya untuk bisa melakukan perbaikan-perbaikan untuk masalah yang lain di langkah tindak lanjut. Nah, Bapak Ibu, inilah 8 langkah yang paling umum digunakan, dan pesan saya jangan pernah lompati satu langkah pun. Dan untuk itu, saya ingin mengajak Bapak Ibu juga berdiskusi lagi atau menjawab pertanyaan dari saya yang dituangkan dalam fitur Q&A. Menurut Bapak Ibu, dari 8 langkah tadi, langkah berapa saja yang menurut Bapak Ibu perlu perhatian khusus? Dan untuk itu saya butuh jawaban Bapak Ibu dalam fitur Q&A. Kita berikan waktu 1 menit. Silakan Bapak Ibu. Baik, untuk Bapak Ibu yang mau menjawab, tolong disertakan nama dan asal perusahaannya ya. Ya. Oke, Mas Hairul, mungkin sambil nunggu jawaban dari Bapak Ibu semuanya, saya pengen tanya lagi kepada Mas Hairul. Mas Hairul, dari 8 langkah yang tadi saya coba jelaskan, menurut Mas Hairul akan menjawab langkah berapa yang paling kritis? Sebagai seorang fans Albert Einstein, saya akan memilih langkah pertama,
yaitu identifikasi masalah. Oke, ada reason khusus kah, Mas? Karena menurut Bapak Einstein, jika kita mau memecahkan masalah, kita perlu tahu lebih detail mengenai masalah itu sendiri, Pak Miki. Oke, berarti kembali kepada formulasi tadi ya. Iya, Pak Baik. Miki sudah mulai banyak jawaban yang Ya. masuk dari peserta. Ini ada Bapak Ari dari New Balance. Beliau Oke. berpendapat langkah yang butuh perhatian khusus yaitu langkah 1 dan 5. Langkah 1 dan 5, berarti ada langkah mendapatkan masalahnya itu apa, dan mengeksekusi problemnya. Betul. Ya, jawaban yang bagus. Ada lagi Mas yang menjawab jawaban dengan berbeda? Ya, ada lagi dari Ibu Azizah dari PT Arnold Indonesia. Oke. Beliau mengatakan langkah yang penting itu di langkah 1 sampai 4. Artinya di tahapan plan ya, Pak Miki. Oke, berarti langkah 1 sampai 4 sangat perlu perhatian khusus begitu ya. Iya. Ya. Ada juga Bapak Joko Susilo dari Kemenhum. Oke. Beliau berkata langkah yang butuh perhatian khusus yaitu di langkah 1, 2, 3, 4, 7, dan 8. Oke, wah ini menarik nih. Saya dari Bapak Ibu dari Kementerian Perhubungan. Kemenhumkam kayaknya, Pak. Kemenhumkam, oke. Ya, menarik ada jawaban yang di langkah 1, langkah 1, 2, 3, 4, 7, 8, dan masih banyak jawaban yang lain pastinya ada di fitur Q&A yang ada. Nah, tapi Bapak Ibu saya coba sampaikan berdasarkan pengalaman saya membantu banyak organisasi. Langkah 1 memang penting, langkah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sebenarnya semuanya penting. Tapi yang benar-benar perlu perhatian khusus adalah saya coba kembalikan diskusinya kepada 8 langkah, yang di mana 8 langkah ini tidak bisa kita lompatin setiap langkahnya. Dari identifikasi masalah lanjut ke analisa data, dari analisa data lanjut ke analisa sebab, dari sebab membuat perencanaan dan dieksekusi, dari eksekusi kita akan tahu apakah masalah ini masih terjadi atau tidak. Nah, di tahapan ini baru kita masih belum bisa beranjak ke langkah 7 dulu. Bapak Ibu perlu pertanyakan apakah hasilnya memuaskan atau tidak. Berdasarkan pengalaman saya melakukan problem solving atau membantu banyak organisasi di luar, dari pertanyaan ini ada 2 kemungkinan jawaban, tidak memuaskan dan memuaskan. Dan ketika hasilnya tidak memuaskan, ada 4 poin besar yang paling banyak terjadi ketika problem solver sedang melakukan problem solving. Kemungkinan pertama, ketidakpuasan pencapaian hasil terjadi karena adanya kesalahan dalam proses menganalisa data. Apakah datanya yang tidak valid, apakah datanya salah diolah, apakah salah dianalisa. Itu kemungkinan pertama banyak kegagalan dalam evaluasi hasil. Kemungkinan kedua adalah kurang tepatnya melakukan analisa sebab. Apakah salah mengambil akar masalah, apakah masih ada akar masalah yang tertutupi dan masih banyak hal lainnya. Kemungkinan keempat adalah salah atau kurang tepat dalam melakukan perencanaan. Waktunya kurang tepat, solusinya mungkin bersifat administratif, dan segala macamnya. Dan yang paling penting, juga benar jawaban dari Bapak Ibu adalah eksekusinya. Langkah 1, 2, 3, 4 itu matang, tapi kalau eksekusi tidak terrealisasi, maka hasil juga tidak akan memuaskan. Nah, berbeda ketika hasilnya memuaskan. Ketika hasil memuaskan, maka Bapak Ibu memang langsung kunci pada langkah standarisasi, dan standarisasi inilah yang akan menjadi sebuah pola kerja baru di organisasi kita. Karena ini berbicara cycle, maka ketika satu problem selesai, Bapak Ibu tidak bisa berhenti. Tetapi perlu sekali untuk menyelesaikan masalah lain dengan tahapan tindak lanjut. Disinilah kita memutar siklus lagi dari awal sampai ke langkah ke-7. Kurang lebih seperti itu, Pak Khairul dan Bapak Ibu semuanya. Wah, ternyata langkah yang penting itu di langkah 2, 3, 4, dan 5 ya, yang butuh perhatian khusus, Pak Miki. Betul. Tetapi saya jadi teringat tadi terkait dengan 7 alat atau 7QC Tools, itu kita gunakan saat apa ya, Pak Miki? Oke, 7QC itu sebenarnya adalah senjata dari PDCA. Nah, sebelum saya menjelaskan PDCA, kalau saat ini saya ingin berinteraksi langsung, Mas Khairul, dengan Bapak Ibu semuanya, di mana saya ingin berdiskusi secara lisan, nanti kita bukakan suara dari peserta, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dan untuk yang mau menjawab boleh dibantu,
kita berandai-andai sekarang kalau kita sedang hiking, kita naik gunung nih ceritanya. Dan ketika naik gunung, ternyata kita bertemu dengan harimau. Nah ini, naik gunung, ketemu dengan harimau, dan ternyata di sekitar Bapak Ibu atau di tas Bapak Ibu hanya tersedia 5 senjata. Yang pertama ada raket nyamuk, yang kedua ada garpu, yang ketiga ada pisau, yang keempat ada pistol, dan yang kelima ada kayu atau ranting. Nah, pertanyaannya adalah, dari 5 senjata yang ada di sekitar ataupun yang sudah tersedia, senjata mana yang akan Bapak Ibu pilih ketika bertemu dengan harimau pada saat sedang hiking? Dan untuk itu, Bapak Ibu ketika ingin menjawab, saya akan berdiskusi langsung melalui lisan dan suara Bapak Ibu akan dibuka. Boleh dibantu jika berkenan untuk mengklik tombol resen dan nanti akan dipilih 1 atau 2 pendengar dari Bapak Ibu untuk bisa kita berdiskusi. Silakan, Mas Heru. Baik, terima kasih Pak Miki. Pertanyaannya cukup menarik. Wah, ini langsung banyak nih Pak Miki yang mengajukan. Saya mulai dari yang mengajukan pertama ya, saya panggil. Untuk Ibu yang saya panggil, mohon untuk disebutkan nama, asal perusahaan, dan lokasinya saat ini. Baik, langsung saya panggil. Yang pertama tadi mengajukan adalah Ibu Rahmasari Hamzani. Ya, selamat pagi, Bu Rahmasari. Sebentar, Rahmasari. Sorry, belum. Selamat pagi, Bu Halo, Rahmasari. Rahmasari. Halo ya Pak. Ya, Halo, selamat Ibu, pagi, Bu. Pagi. Ya, terima kasih Bu Rahmasari atas atensinya di webinar kali ini. Ya Pak. Ya, Bu Rahmasari kalau boleh diperkenalkan dulu, Bu Rahmasari dari mana, Bu? Saya dari RSUD Cengkareng, Pak. Oh, RSUD Cengkareng. Wah, ini pasti lagi sibuk-sibuknya nih, Bu. Betul. Wah, tetap semangat, Bu. Tetap sehat dan jaga kesehatan untuk rekan-rekan semua. Amin, terima kasih Pak. Ya, Bu Rahmasari, kembali ke pertanyaan saya. Kalau Bu Rahmasari sedang hiking dan tersedia 5 senjata, mana yang Bu Rahmasari akan pilih? Cenderung ke pistol kayaknya Pak. Cenderung ke pistol. Ada alasan khusus kah, Bu Rahmasari? Karena kalau yang lain kayaknya kan Pak mesti kontak langsung dengan harimaunya ya. Kalau pistol kan kita bisa langsung dari jarak jauh. Oke. Berarti lebih ke jarak jauh ya, bisa diakses dengan cepat dan membunuh dari jarak jauh, gitu ya? Iya. Baik, terima kasih banyak Bu Rahmasari atas atensinya dan jawabannya. Sama-sama Pak. Ya, terima kasih. Ya, saya tampung dulu jawaban dari Bu Rahmasari. Mas Heru, kita buka satu jawaban lagi dari Bapak Ibu, boleh? Boleh, Pak Miki. Setelah dari Ibu, mungkin kita lanjut ke Bapak kali ya. Boleh. Saya pilih tadi yang pertama mengajukan Bapak Ilham Reza Saputra. Halo, Pak Ilham. Ya, halo. Halo, selamat pagi Pak Ilham. Pagi. Pak Ilham, terima kasih banyak Pak atas atensinya di webinar kali ini. Ya, sama-sama Pak. Ya, Pak Ilham, kalau boleh tahu dari organisasi apa Pak? Saya di kontraktor mining Pak. Wah, di kontraktor mining. Iya. Ya. Oke, Pak Ilham, sama seperti pertanyaan yang saya ajukan ke Bapak Ibu yang lain. Kalau Pak Ilham lagi hiking nih, ada 5 senjata dan ketemu harimau, mau pilih yang mana Pak Ilham? Saya coba mencoba out of the box dengan kayu ranting, Pak. Kayu ranting? Iya. Ada reason khusus kah, Pak? Ya, karena bayangan saya ketika ada harimau ya, kita tidak boleh, lebih baik kita mengumpet, Pak, berpura-pura menjadi pohon di balik kayu dan ranting tersebut, gitu, daripada kita melawan. Oke, berarti menghindari gerakan-gerakan ya, sepertinya ya? Betul, ya. Oke, menarik juga jawabannya dan kayu ranting terpilih berbeda dengan pistol. Ya, Pak Ilham, terima kasih jawabannya. Saya tampung dulu Pak Ilham ya. Oke, terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ilham, semoga sehat selalu. Ya, Pak Miki, dari 2 jawaban tadi, kira-kira inti dari pertanyaan ini apa ya? Iya, ini menarik ketika kita berbicara hiking ketemu harimau dan ada 2 jawaban berbeda. Pistol, ada yang kayu ranting. Mungkin dari jawaban Bapak Ibu yang lain punya
Ada yang menjawab pisau, garpu, dan raket nyamuk. Anyway, yang perlu kita tahu dulu, kondisinya sedang apa sih kita sebenarnya? Apakah harimau ini sedang mengancam kita? Apakah harimau ini hanya sekedar lewat? Atau harimau ini mungkin saking jinaknya pengen ngajak main gitu. Nah, pertanyaan saya tadi tidak untuk membunuh, sebenarnya pertanyaan tadi lebih ke arah ketika bertemu saja. Artinya, jawaban Bapak Ibu lagi-lagi tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Karena satu menganggap menggunakan pistol di posisi yang terancam, sehingga dari jarak jauh bisa membunuh dengan cepat. Tetapi ada satu juga yang merasa terancam, tapi dengan memahami karakter si harimau, memilih untuk tidak bergerak lebih banyak dan memilih kayu ranting atau mungkin alat untuk menghalaunya. Nah, sama seperti senjata yang bisa kita gunakan dalam metodologi PDCA kali ini. Dalam metodologi PDCA ada 7 alat bantu yang Bapak Ibu bisa gunakan, tetapi juga tidak bisa dipakai secara bersamaan, bergantung pada tujuannya apa, situasinya seperti apa. Alat yang pertama adalah stratifikasi. Kalau memang Bapak Ibu ingin mengelompokkan sebuah data, mengumpulkan sebuah problem, silahkan gunakan alat bantu stratifikasi. Tetapi kalau ingin mengumpulkan sebuah data, mengkorek beberapa data dari lapangan, silahkan gunakan alat bantu kedua, yaitu lembar data atau check sheet. Alat bantu ketiga, kita bisa gunakan grafik untuk melihat perbandingan, untuk melihat pergerakan, atau ingin melihat proporsi. Alat bantu yang keempat adalah diagram Pareto, kalau kita ingin tahu mana penyumbang terbesar dari masalah, dan kita akan prioritaskan penyebab masalah mana yang paling besar, misalkan. Alat bantu yang kelima adalah histogram, kalau memang tujuan kita untuk melakukan pengamatan terhadap variasi. Ini kita bisa gunakan histogram. Kalau untuk alat bantu menggali akar penyebab, Bapak Ibu bisa gunakan diagram sebab akibat atau fishbone diagram. Dan yang terakhir, senjata atau alat bantu ketujuh, Bapak Ibu juga bisa gunakan yang namanya diagram tebar atau alat bantu untuk melihat korelasi. Nah, 7 senjata ini gunakanlah dalam waktu yang tepat dan kondisi yang memang dibutuhkan. Nah, di sini saya coba hubungkan antara 8 langkah dan 7 Qs tools. Bapak Ibu bisa amati bahwa di setiap tahapan ternyata tidak bisa menggunakan kesemuanya. Bapak Ibu boleh pilih di identifikasi masalah, di analisa data, di analisa sebab, di rencana penanggulangan juga berbeda lagi, sampai pada akhirnya penanggulangan, periksa hasil, standarisasi, dan tindak lanjut. Nah, di sini adalah matriks yang Bapak Ibu bisa pakai sebagai pedoman ketika kembali ke tempat kerja dan ingin menggunakan alat mana sih yang paling cocok untuk saya pakai di langkah 2 misalkan. Dan kembali lagi sesuaikan dengan kondisinya. Dan dari situ Bapak Ibu, di sini Bapak Ibu bisa lihat contoh penyelesaian sebuah problem di salah satu perusahaan kertas. Dan di sini dalam satu lembar kita bisa melihat dari tahapan plan sampai tahapan act dia bisa visualkan dengan baik. Ada contoh lagi dari perusahaan kemasan. Banyak sekali format-format beredar di luar sana, tetapi esensinya sama. Nah, Bapak Ibu nggak usah khawatir, mungkin slide ini tidak terbaca, tetapi Mas Khairul sebagai moderator akan mengirimkan beberapa contoh melalui fitur Q&A yang akan Bapak Ibu bisa download nantinya. Ya, dari saya Bapak Ibu untuk topik problem solving menggunakan PDCA dan 7QC Tools, kita cukupkan sampai di sini. Saya yakin pastinya masih banyak hal yang harus dijelaskan, tetapi karena keterbatasan waktu kita bisa diskusi dari luar forum. Nah, untuk itu saya akan kembalikan ke Mas Heru sebagai moderator untuk bisa melakukan sesi question and answer. Kurang lebih seperti itu. Silakan Mas Heru. Baik, terima kasih Pak Miki atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi kedua, yaitu sesi tanya-jawab bersama narasumber. Bapak Miki, perlu diketahui bahwa peserta webinar kita sangatlah aktif. Total peserta kita hari ini yaitu 226 peserta dengan pertanyaan yang baik-baik saya terima di fitur Q&A ini. Akan tetapi karena keterbatasan waktu, sehingga kami memohon maaf, mungkin nanti hanya ada beberapa pertanyaan saja yang akan disampaikan pada narasumber. Oke, pertanyaan pertama. Sebentar, saya cari dulu yang pertanyaannya lengkap formatnya, ada nama dan asal perusahaannya.
Ya, yang pertama dari Ibu Reni. Ibu Reni dari Mandiri Tunas Finance, Pak Miki. Oke. Beliau bertanya mengenai 7QC Tools, bagaimana cara terbaik untuk memilih dari ketujuh tersebut untuk salah satu masalahnya? Oke. Ya, ini pertanyaan yang menarik ya. Dari 7 tadi, mana yang kita akan pilih dan menjadi terbaik untuk bisa menyelesaikan sebuah problem. Nah, ya mungkin saya langsung jawab, Mas Herul, dan terima kasih Bu Reni atas pertanyaannya dari Mandiri Tunas Finance ya. Ya, dari 7QC Tools kembali lagi sebenarnya kepada tujuan kita. Pertanyaan pertama, misalkan, apakah kita sudah punya data yang terolah, apakah kita belum punya data sama sekali. Ketika memang kita belum punya data, maka Bapak Ibu bisa gunakan alat bantu stratifikasi atau lembar data untuk mencari datanya. Misalkan kalau kita berbicara data. Tetapi ketika data kita itu sudah tersedia di dalam sistem, tinggal ditarik dan diolah, maka kita bisa langsung lupakan yang namanya lembar data, tapi kita bisa langsung pakai misalkan grafik atau Pareto. Nah, grafik atau Pareto juga perlu diperhatikan. Tujuan kita mau seperti apa? Kalau kita mau melakukan sebuah perbandingan, mengkomparasi, maka Bapak Ibu silahkan gunakan grafik format batang. Tetapi misalkan, oke, masalah saya adalah pertumbuhan nih, growth-nya tidak mencapai, maka akan menarik ketika kita gunakan grafik garis misalkan. Nah, atau memang fungsi kita untuk fokus karena sumber daya kita nggak banyak. Kalau ternyata sumber daya kita banyak, maka grafik mungkin cocok. Tetapi kalau ternyata sumber daya kita terbatas, waktu kita nggak banyak, dan kita harus selesaikan dalam waktu cepat, Pareto mungkin bisa menjawab. Karena dengan Pareto kita akan tahu mana proporsi terbesar dan mana yang sebaiknya kita prioritaskan dulu untuk kita selesaikan dari masalah tersebut. Nah, untuk diagram sebab, untuk diagram sebab akibat ataupun fishbone diagram, sebenarnya ini dipakai ketika memang kita mencari akar penyebabnya, bukan untuk mencari sebuah data, tetapi mencari apa saja akar penyebabnya. Dan dari situ, Bapak Ibu kembalikan lagi jawabannya kepada apa yang sedang kita mau lakukan, tujuan kita mau apa, di kondisi seperti apa kita lakukan. Artinya, tidak ada yang terbaik dari 7 langkah tadi, tetapi kita harus kembalikan kepada situasinya. Kurang lebih seperti itu, Bu Reni, dan semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Miki. Semoga menjawab ya, Ibu Reni. Selanjutnya ke pertanyaan kedua, Pak Miki, dari Bapak Prayitno. Beliau dari PT Adis Dimension Footwear. Beliau bertanya bagaimana cara menyelesaikan masalah jika ada beberapa akar masalah dan apakah harus diprioritaskan? Ya, ini pertanyaan yang menarik dan memang banyak terjadi di organisasi. Terima kasih pertanyaannya, Pak. Ketika kita punya akar masalah, apakah kita harus pilih, apakah kita bisa selesaikan semuanya? Nah, kembali, prinsipnya sebenarnya semua akar masalah harus ditanggulangi. Karena secara prinsip, kalau masih ada akar yang tertinggal, maka kemungkinan besar problem itu berulang di kemudian hari. Tetapi, kalau memang kita dipaksa, dalam tanda kutip, atau terpaksa harus memilih, maka Bapak Ibu juga bisa gunakan teknik-teknik yang lain yang mungkin tidak ada di slide tadi. Salah satu yang pertama, kita bisa gunakan metode pemilihan sebab dominan, misalkan. Ada berbagai macam cara menentukan sebab dominan, ada yang menggunakan teknik interrelationship diagram misalkan, atau ada yang menggunakan cara nominal group teknik gitu ya, dengan membuat kuantifikasi atau melihat hubungan dari dampak, atau kalau memang kita harus memprioritaskan, ambil akar masalah tadi yang benar-benar berkorelasi langsung dan punya korelasi yang cukup besar kepada akar masalah. Tekniknya apa? Bapak Ibu bisa menguji setiap akar masalah menggunakan alat bantu diagram tebar, scatter diagram, yaitu melihat korelasi antara akar penyebab dengan masalah yang sedang kita hadapi. Apakah dia punya korelasi yang kuat atau tidak? Secara prinsip, diagram tebar adalah melihat hubungan korelasi yang nanti Bapak Ibu bisa visualkan menggunakan regresi linier. Nah, cuma kalau memang mau melakukan uji seperti itu, biasanya waktunya tidak singkat. Karena mengikuti statistik, untuk satu kali uji minimal adalah 30 data. Dan kalau misalkan kita punya 10 akar masalah, maka Bapak Ibu bisa bayangkan berapa lama untuk mencari korelasinya. Mungkin terlalu lama. Nah, saran saya bisa gunakan Bapak Ibu dengan sebab dominan. Kalau memang harus memilih, bisa gunakan teknik nominal group teknik,
atau bisa menggunakan cara atau metode interrelationship diagram yang nanti kalau memang Bapak Ibu ingin tahu, boleh bertanya langsung ke saya lewat private message, atau bisa di googling baik internet. Seperti itu kurang lebih jawabannya. Semoga menjawab. Baik, terima kasih Pak Miki. Semoga menjawab ya Bapak Prayitno. Selanjutnya dari Bapak Chandra Ardin, Pak Miki. Ya. Beliau bekerja di PT So Good Food. Beliau bertanya, penerapan PDCA jika dalam suatu improvement ternyata berhenti di langkah do karena permasalahan manpower dan juga mesin. Bagaimana cara mengatasinya agar tetap berjalan sampai selesai dan menemukan solusi improvement tersebut? Oke, jadi ini menarik. Planningnya sudah matang, tetapi masalah tidak bisa terrealisasi. Solusi tidak bisa terrealisasi karena berhenti di langkah penanggulangan. Bagaimana caranya agar solusi tadi masih tetap bisa berjalan? Oke, ya ini banyak hal yang bisa kita lakukan dan kembali lagi sebenarnya tidak ada teori khusus, tapi saya ambil dari pengalaman saya membantu organisasi. Yang pertama memang perlu sekali dikomunikasikan sebelum langkah do. Itu semua stakeholder yang terlibat dia harus sepakat untuk melakukan. Itu pertama. Ya, kalau memang ternyata itu masih tidak bisa berjalan, maka harus ada tahapan komunikasi dengan top manajemen. Artinya gini, manajemen berperan untuk media atau jembatan ketika kita meminta bantuan kepada stakeholder lain. Misal ternyata solusi itu membutuhkan stakeholder lain. Pilihan ketiga adalah kalau memang tidak bisa dilakukan secara internal karena kita terbatas sumber daya, tetapi solusi harus tetap dijalankan, maka tidak ada kata lain mungkin menggunakan pihak ketiga. Nah, tetapi memang pasti ada resiko. Ketika kita berbicara pihak ketiga, apakah memang tidak ada biaya tambahan? Pastinya ada. Yang kedua yang lebih penting lagi sebenarnya bukan masalah biaya saja, tetapi ketika solusi itu dieksekusi oleh pihak ketiga, apakah knowledge-nya atau ilmu menyelesaikannya itu kita dapatkan? Apakah diserahkan penuh kepada kita? Karena kalau tidak, kita biasanya akan kembali lagi kepada pihak ketiga tadi. Nah, artinya sebaiknya sebelum kita eksekusi ada langkah persiapannya dulu, yaitu mengkomunikasikan dengan banyak stakeholder, dan kalau memungkinkan silahkan pakai media tanda tangan sebagai bentuk komitmen, gitu ya. Yang kedua, kalau memang ternyata sudah stakeholder komit dan tidak berjalan, kita akan mintakan bantuan kepada top management untuk bisa mensupport kegiatan dan kita kasih reason bahwa kalau solusi tidak terrealisasi, kemungkinan besar masalah ke depan masih akan ada. Tapi kalau memang tetap tidak bisa, pilihan terakhir menggunakan pihak ketiga. Tapi perlu diingat lagi, pihak ketiga biasanya ada cost tambahan dan pastikan semua ilmu atau knowledge-nya itu kembali ke kita lagi. Kurang lebih seperti itu dan semoga menjawab. Ya, kurang lebih begitu, Pak Hairul. Ya, Bapak Ibu semuanya, ya karena kita terputus dengan Pak Hairul, jadi karena waktu kita sudah mepet dan kita punya waktu sedikit lagi, kurang lebih ada 2 menit ke depan, jadi saya persilahkan Bapak Ibu untuk bisa ketemu dengan kita lagi dalam PKM Konsultan Online Public Training yang lain. Dan untuk itu, untuk informasi ini Bapak Ibu bisa akses melalui sosial media yang kami punya. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi dari kami terima kasih banyak atas waktunya, dan untuk itu Bapak Ibu bisa hubungi kami lebih lanjut di pkmkonsultan@pkm.co.id atau menghubungi nomor WA terlampir untuk bisa mengetahui informasi dari kami selanjutnya. Nah, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak atas atensinya kepada Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas pertanyaan-pertanyaannya dan saya pastikan untuk semua pertanyaan yang belum terjawab untuk kita tampung dan kami usahakan untuk balas lewat email.